Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswaku yang tercinta, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, ya, bersemangat, walaupun dalam kondisi berbatas. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit untuk berdiskusi dengan Anda terkait dengan progres belajar Anda pada episode berbatas ini. Ya, saya mulai pada pijakan dasar di dalam materi-materi dasar yang ada di perilaku organisasi. Ya, sebagaimana yang kita sudah pahami dari banyak slide yang sudah saya berikan dalam bahan belajar, kemudian pada buku-buku yang sudah saudara baca di situ dikatakan bahwa eh, perilaku organisasi di situ kita akan membedakan konsep di dalam perilaku organisasi itu adalah perilaku individu, kemudian yang kedua pada perilaku kelompok dalam organisasi juga, lalu yang ketiga perilaku organisasi itu sendiri. Ya, di dalam perilaku individu perlu kita cermati di situ, baik di dalam perilaku individu maupun di dalam perilaku kelompok, bahwa ada banyak hal yang perlu diperhatikan di situ, ya, terutama yang terkait dengan banyak disiplin ilmu yang bersesuaian dengan materi kita di sana. Ya, kita perlu cermati lebih lanjut di situ. Ya, beberapa bentuk disiplin ilmu yang berkaitan dalam materi itu diantaranya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ya, itu menjadi sangat penting sekali. Dan pemahaman dasar di dalam perilaku individu itu menjadi pijakan dasar ketika kita akan melihat perilaku organisasi itu sendiri. Ya, kan? Kalau kita memahami perilaku organisasi, otomatis kita akan mempelajari, memahami juga perilaku-perilaku pelaku organisasi itu yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak serta-merta hanya membahas wadah dasarnya saja, wadahnya saja, organisasinya saja, tanpa memahami personal-personal yang ada di dalam organisasi. Kemajuan organisasi itu otomatis akan bergantung, bersama-sama bergantung pada pelaku-pelaku organisasinya. Itu yang perlu dipahami, ya. Dari pijakan dasar itu, maka ada beberapa variabel-variabel dasar yang terkait pada pemahaman kita tentang perilaku individu. Jangan disamakan dan jangan terlalu dalam kita memahaminya untuk dipadankan dengan ilmu psikologi misalkan. Atau kalau kita mau gandeng di pendidikan misalkan pada konseling misalkan. Beda. Perilaku individu yang dipahamkan di manajemen pendidikan ini adalah perilaku individu sebagai dasar pijakan dasar di dalam pemahaman konsep perilaku organisasi. Jadi yang terkait pada individu-individu di dalam kerja organisasi seperti tanggung jawab, disiplin, kan begitu ya. Itu bentuk-bentuk contohnya. Nah, motivasi lah itu. Jadi itu menjadi dasar variabel-variabel dasar di dalam perilaku individu yang perlu penjenengan pahami di situ. Ada satu lagi yang mungkin perlu sedikit kita keluar dari sistem manajemen begitu, manajemen pendidikan begitu, karena kita juga sedikit belajar mengkaitkan pada apa yang ada di dalam
ilmunya psikologi di situ, yaitu terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa berperilaku di dalam kehidupannya. Jadi kita akan pahami dengan apa yang disebut dengan nama konsep diri, manajemen diri, sampai dia nanti punya harapan. Harapan dalam hidup, harapan dalam organisasi itu menjadi sangat penting. Dan itu menjadi dipahami, menjadi kunci dasar. Itu ya, paham ya. Nah, setelah itu kita pahami, barulah kemudian kita menginjak ke strata yang lebih tinggi lagi, yaitu pemahaman kita pada kelompok. Ketika kita bicara tentang kelompok, perilaku kelompok, maka yang menjadi kunci di situ adalah bagaimana kita memahamkan tentang konsep komunikasi, konsep interaksi. Ya, itu menjadi kunci. Ya, sehingga kita perlu pahami sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan di dalam berinteraksi. Kuncinya apa? Ya komunikasi. Karena di era ke depan itu menjadi sangat penting. Itu menjadi sangat penting. Begitu teman-teman. Sekilas kita perlu tarik garis di situ bahwa variabel-variabel dasar yang panjenengan jumpai di dalam mata kuliah saya ini, di dalam mata kuliah ini, itu adalah variabel-variabel pijakan dasar yang perlu dikuasai seorang manajer pendidikan. Jadi ketika panjenengan menjadi seorang pemimpin, panjenengan menjadi seorang kepala sekolah, bahkan mungkin dalam kasus khusus panjenengan menjadi seorang pemimpin akademik, maka ya dasar-dasar inilah yang harus panjenengan kuasai. Bagaimana seorang kepala sekolah harus bisa memahami karakteristik dari anak buahnya, dari warga sekolahnya, termasuk seorang guru harus memahami karakteristik dari peserta didiknya. Itu menjadi penting sekali dan itu menjadi pijakan dasar kita berbicara tentang perilaku organisasi. Ya. Ada banyak kasus yang perlu kita jumpai dan ada banyak keberhasilan dalam suatu organisasi yang kita bisa contoh. Ya, kalau kita keluar di luar bidang pendidikan ada banyak sekali brand-brand modern yang kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat perkembangannya begitu cepat ya. Kalau yang sekarang lagi tren itu ada Gojek, ada Grab ya. Itu yang begitu cepat. Sekilas ya, seolah berlari begitu cepat mengubah semua paradigma kita. Kita yang masih berpikir masa lalu, kita yang masih berpikir ke belakang, seolah-olah tidak percaya bahwa itu ada dan itu nyata. Nah, itu nyata. Dan bagaimana pengelolaan organisasinya tersistematika dengan baik. Itu yang kita lihat. Kita lihat lagi misalkan banyak-banyak brand-brand misalkan yang sekarang lagi tren itu kafe kopi klotok. Ya, kafe kopi klotok. Bagaimana itu bisa ada, mekar dan kemudian besar? Ya, itu perlu adanya studi lapangan untuk melihat ke sana. Nah, sekarang kita tarik ke bidang pendidikan. Bagaimana itu? Kita lihat, ya, sekolah-sekolah kita. Ada sebagian, mungkin tidak terlalu banyak yang sekolah itu maju, besar, ya, dan kemudian semakin besarnya. Tetapi ada juga di belahan yang lain mungkin yang maju besar, tapi karena dia tidak kokoh di dalam organisasinya, tidak kokoh fundament dasarnya, maka lambat laun kemudian surut dan akhirnya hanya dikenang namanya. Apakah kita mau seperti itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer? Tidak. Kan begitu ya. Maka kajian awal inilah yang menjadi sangat-sangat penting. Dan ini sebetulnya ilmu yang sangat menarik. Ya, meski kita berbatas, kita bisa bicara banyak di sini.
Ya, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Cobalah kalau kita bicara sekolah kita sekarang dengan sekolah kita 5 tahun yang lalu, atau mungkin dengan sekolah kita 10 tahun yang lalu. Tentu saja di dalam pengelolaannya akan jauh berbeda. Bagaimana sekarang kita ke depan dengan kebutuhan ilmu dan teknologi, kebutuhan teknologi menjadi sangat penting sekali. Bagaimana itu akan kita pahamkan di situ, dan itu menjadi PR kita bersama. Ya, kita garis bawahi menjadi PR kita bersama. Gitu? Ya. Mungkin itu dulu 10 menit perdana, 10 menit pertama, 10 detik pertama ya. Kita bicara di sini. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita akan sambung lain waktu dengan tema lain dalam kepemimpinan dan perilaku organisasi. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dan bahagia.